kejahatan dengan kebaikan. Itu menurun kepada Ishak. Ishak gali sumur. Orang Filistin katakan, itu sumur, ambil saja. Dia pindah ke sumur yang kedua. Dia gali sumur milik Abraham. Dia gali dan keluar air. Ada yang datang, itu milik kami. Dia tinggalkan lagi itu. Dan akhirnya dia mendapatkan sumur yang dia namakan Rehoboth. Karena air berbuah-buah, berlimpah-limpah. Ishak diberkati, Yakub diberkati, dan berkat itu sempurna melalui kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keturunan Abraham. Sehingga sebagaimana Yesus diberkati, dia menjadi berkat. Dia berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dia berdoa, Allah menjawab. Dia menumpangkan tangan, orang-orang yang sakit disembuhkan. Dia memberikan nasihat, orang-orang berbalik dari jalan yang sesat. Itu juga akan dialami oleh kita orang-orang percaya. Kita akan mengalami kelimpahan. Yang terutama, yang pertama-tama secara rohani. Dan kalau saudara rajin dan bertekun, saudara akan dikaruniai kekayaan berlimpah-limpah juga oleh Tuhan. Dahulukanlah kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu akan dialami di dalam kehidupan saudara. Amin. Untuk itu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk seperti Abraham. Sekalipun mustahil dia akan mendapatkan seorang anak pada usia 100 tahun, akan tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan dalam bentuk yang lain. Sekalipun mustahil saudara akan mengalami yang saya sampaikan tadi, tetapi hanya dengan iman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, maka teks kita pada pagi hari ini, Allah akan menjadikan segala sesuatu dari ada, tidak ada, menjadi ada. Dalam bahasa Yunani, tidak ada menjadi ada. Tameonta hos onta. Ada kata onta, itu bukan onta yang binatang ya, itu bahasa Yunani ya. Tapi kalau dalam bahasa Latin, ya, saya tidak menguasai bahasa Latin, hanya lihat di buku. Ditulis creatio ex nihilo. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kejadian pasal pertama ayat 1 dan seterusnya. Bumi kosong, langit kosong, karena langit juga belum ada. Kemudian dikatakan creatio ex nihilo, Allah berfirman, maka itu semua jadi. Dan di dalam Kristus itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika kita percaya Allah berfirman, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Penemu-penemu saat ini, mereka menemukan lampu pijar, mereka menemukan mobil, mereka menemukan pesawat, mereka menemukannya dengan bahan-bahan yang sudah tersedia. Benar tidak? Tidak ada yang berkata, jadilah lampu pijar, maka jadilah lampu pijar. Jadilah pesawat, maka jadilah pesawat. Jadilah mobil, maka mobil jadi. Karena manusia tidak bisa creatio ex nihilo, tidak bisa hanya berfirman, maka semuanya jadi. Hanya Allah yang bisa. Dan yang luar biasa, kata firman Tuhan, Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya apa? Ketika kita menerima Roh Kudus, setelah kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menjadi sama seperti Yesus. Apa yang kita ucapkan, firman Allah yang kita ucapkan, dapat mengubahkan segala sesuatu. Creatio ex nihilo. Jadilah kesembuhan atas hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu, dipulihkanlah rumah tanggamu. Kalau engkau percaya, engkau pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak menjadi lagi sama seperti Isaac Newton atau Otto, penemu Otto. Janganlah kita bermimpi seperti itu, karena itu sudah ditemukan. Tapi kita bisa melebihi mereka.
kita bisa memiliki kuasa yang Allah berikan. Kita berfirman, maka itu akan terjadi. Amin. Berapa hari yang lalu ketika kami melayani, ada 3 orang bapak. 3 orang bapak, saya bagikan makanan. Tadi saya mau pergi karena masih 100 lebih lagi saya mau bagi. Tapi saya lihat dia kayak apa? Saya pikir jangan-jangan ini malam terakhir saya mau ketemu dengan dia di sini. Dan saya katakan, saya langsung terang-terangan saja, Pak, kalau Bapak udah mau mati, Pak, ingat Yesus, berseru kepada nama Yesus, Yesus akan menyelamatkan Bapak. Iya, itu firman yang menciptakan kehidupan kekal kepada orang yang kita layani. Amin. Kita jangan sibuk dengan merenungkan pergumulan kita sendiri, tapi kita ucapkan firman kepada orang-orang yang kita temui. Sampaikan itu firman yang mengubahkan, memberikan kehidupan kekal bagi orang yang mendengarkannya. Amin. Haleluya. Yang pertama, Abraham percaya bahwa Allah sanggup melakukannya dan itu terjadi. Kemudian yang kedua, kita harus memperkatakan firman Allah atas kebutuhan dan pergumulan kita. Hal ini bisa kita lakukan di dalam berdoa. Ketika saudara berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan misi, untuk kebutuhan-kebutuhan orang yang saudara layani, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mustahil untuk saudara lihat pertolongan Tuhan terjadi, kita perkatakan firman di dalam doa-doa kita. Tapi kalau nggak tahu firman Tuhan, gimana mau memperkatakan firman Tuhan ya? Untuk itu ada kaitannya dengan bagian berikutnya yang nomor 3, yang kebenaran yang ketiga. Kita harus banyak membaca firman Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, kita akan mengucapkan firman Tuhan. Ketika kita menasihati orang lain, bukan nalar kita, bukan kata-kata kita, tetapi firman Tuhan yang kita sampaikan. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita untuk menyampaikannya, firman Allah itu akan mengubahkan dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Dari orang yang menuju kepada neraka, dia akan berbalik menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita tahu hanya dengan iman seseorang diselamatkan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita katakan itu kepada mereka yang belum percaya, urusan Roh Kudus untuk dia membuat dia percaya. Karena 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata, hanya Roh Kudus yang bisa membuat seseorang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita hanya mengucapkan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kebenaran yang ketiga, kita harus memperkuat iman kita dengan banyak membaca firman Tuhan. Roma 4 ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Abraham lemah, ketika rahim daripada Sarah tertutup, dikatakan di dalam ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ketika keadaan yang saudara alami semakin membuat saudara ini masalah semakin besar, perkuat iman saudara. Sebagai orang Pentakosta, kita diberi karunia berbahasa roh. Berdoalah di dalam bahasa roh. Sebagai orang Kristen yang menjadikan Alkitab otoritas yang tertinggi, bacalah firman Tuhan, cari solusinya dalam firman Tuhan. Itu akan memperkuat iman saudara. Dan percayalah, Allah akan memperkuat juga iman saudara. Saudara catat berapa kali Allah berjanji kepada Abraham. Saya sampaikan tadi, mungkin sekitar 8-10 kali Allah berkata, janjiku kepadamu, janjiku kepadamu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, memperkatakan firman Allah di dalam doa-doa, Allah akan memperkuat juga iman saudara, meneguhkan iman saudara. Amin. Haleluya. Roma 10 ayat ke-17 berkata, iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roma 10 ayat 17 berkata, iman kita itu akan tumbuh.
iman kita itu akan semakin kuat oleh karena kita membaca firman Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan mujizat. Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Kejadian 13 ayat yang ke-9. Dia menyuruh Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Artinya apa? Abraham memiliki karakter yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini yang Tuhan rindukan berbuah dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan akan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita. Kalau kita saling untuk merebut berkat, ambil piring saling saling banyak di daerah saya itu. Akhirnya piringnya nggak berkurang karena kalau orang datang itu sudah kalau bahasa aslinya baku rujuk. Kerumun ya kan. Haleluya. Biasanya kalau yang duduk itu biasanya pendetanya yang duduk, karena pendetanya dibawain piring. Haleluya. Kemudian yang kedua, Abraham mengembangkan karakternya. Kejadian 14 ayat yang ke-16. Ketika Lot ditawan, Abraham pergi membebaskan Lot. Dia membebaskan saudara-saudara yang menderita. Artinya apa? Kita juga diminta untuk berkorban, rela berkorban. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain. Kita rela berkorban. Kemudian Kejadian 14 ayat yang ke-20. Apa yang Tuhan minta bagian kita untuk kita lakukan. Ketika Abraham diberkati dengan melimpah-limpah, dia mengambil 1/10 daripada penghasilan berkatnya, dia mempersembahkannya kepada Tuhan, yang diwakili oleh imam besar Melkisedek. Dia taat membayar perpuluhan. Kemudian yang terakhir, sebelum Allah menggenapi janjinya, Kejadian 18 ayat yang ke-2 sampai yang ke-8. Ketika Abraham di dalam kemahnya, dia lihat ada 3 orang di depan kemahnya. Saya merenungkan ini tadi malam. Kalau Abraham pelit, kikir, tidak peduli dengan orang lain, dia tidak akan mengalami mujizat. Tapi karena dia memiliki karakter yang rendah hati, karakter yang rela berkorban rendah hati, dia panggil ketiga orang ini. Dia kejar, bapak-bapak, mari datang ke sini. Dan akhirnya dikatakan dia memberi tumpangan kepada mereka, dia membasuh kaki mereka, dia memberi mereka makan, dia memberikan mereka minum. Dan bukankah firman Tuhan berkata, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Kapan Tuhan kamu seperti itu dan kami melakukannya? Apa yang kita lakukan kepada salah seorang saudara kita yang paling hina, itu kita lakukan sama seperti kepada Tuhan. Beberapa ribu tahun yang lalu Abraham sudah melakukannya. Jadi jangan kita kalah dengan Abraham yang belum mengenal Yesus. Yesus belum mati di atas kayu salib, tapi Abraham sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk itu sebagai orang percaya, mari kita kembangkan gaya hidup ini. Ketika kita melihat orang yang lapar, beri mereka makan. Orang asing, beri mereka tumpangan. Orang yang telanjang, beri mereka pakaian. Karena ketika kita melakukan itu, maka Allah menunggu momen itu. Dan Allah berkata kepada Abraham, tahun depan kau punya anak laki-laki. Tahun depan, besok hari kamu akan mengalami mujizat. Sebentar kamu akan mengalami mujizat. Sementara kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan saudara baca di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran ini,
Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, memperkatakan firman Allah di atas setiap kebutuhan pergumulan kita. Yang ketiga, memperkuat iman kita dengan banyak membaca firman Tuhan. Yang keempat, kita memiliki karakter yang seperti Yesus. Kita akan menjadi sahabatnya Allah. Saudara ingin menjadi sahabatnya Allah? Amin. Saudara tahu apa arti sahabat Allah? Seperti Allah berkata, masakan kita akan menyembunyikan kebinasaan Sodom daripada Abraham? 3 orang ini, ketika mereka meninggalkan Abraham, akan membinasakan Sodom. Di situ ada Lot dan keluarganya. Dalam perjalanan menuju ke Sodom, karena apa yang dilakukan oleh Abraham, mereka tidak tega. Mereka katakan, masakan kita akan menyembunyikan penghukuman itu atas dia? Dia terlalu baik, dia terlalu setia. Dan akhirnya mereka kembali kepada Abraham. Dan mereka berkata, kami akan membinasakan Sodom. Dan Abraham tawar-menawar dengan mereka. Luar biasa. Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang akan dia lakukan. Amen. Kalau kita adalah sahabat-sahabatnya. Amin. Haleluya. Bapa di surga, hamba bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Karena kami mendapatkan teladan bagaimana seorang yang dekat dengan Tuhan sehingga dia menjadi sahabatnya Allah. Kami rindu Tuhan, kami juga akan menjadi sahabat-sahabat-Mu, sehingga Engkau akan memberitahukan kepada kami apa yang akan Engkau lakukan atas keluarga kami, atas bangsa kami, atas negara kami, atas orang-orang yang akan kami layani. Untuk itu hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami semakin percaya akan janji firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dimanapun kami berada, memperkuat iman kami dengan membaca firman Tuhan, dan mengembangkan karakter yang seperti karakter Yesus Kristus yang dikembangkan oleh Abraham. Maka hamba percaya Allah akan memperhatikan kami dan Allah menjadikan kami sahabatnya. Dalam nama Yesus hamba berdoa.